Selanjutnya diagram alir fungsi yang kedua, yang ada dua bentuknya, tergantung dari nilai X. Jadi ini kan bercabang. Bentuknya, ya ini ada percabangan di dalam fungsi. Kalau kurang dari 2, dia ke sini, akan menghitung Z sama dengan X, tetapi kalau lebih dari atau sama dengan akan ke kanan, ke panah yang tidak. Z sama dengan X kali Fx min 1. Jadi ketika sampai di sini, maka akan dilakukan lagi pemanggilan terhadap fungsi ini. Nanti kalau sudah ketemu lagi di sini dan nilai Z-nya dikembalikan. Dalam pemanggilan, ini pemanggilannya ya, F5 dimasukkan sebagai nilai faktorial. Ini faktorial ya. Dan ditampilkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya pemanggilan terhadap diri sendiri. Nanti akan ada pembahasan khusus terhadap fungsi ini yang disebut dengan fungsi rekursif. Bagaimana fungsi dalam Python? Fungsi adalah bagian dari program yang dapat digunakan secara berulang dengan cara memanggilnya. Jadi sama ya, karena memang asal-usulnya dari dunia matematika. Fungsi terdiri dari blok kode dan diberi nama, sehingga blok kode tersebut akan dijalankan ketika fungsi dipanggil. Ini ada definisi fungsi, kemudian diteruskan dengan nama fungsinya, dan ada tempat untuk menuliskan parameter. Dilanjutkan dengan titik 2. Terus isi baris-baris kodenya harus ada indentasi, masuk sedikit ke kanan. Ini hanya sampel, contoh sederhana, yaitu menuliskan halo, ini adalah fungsi. Ya, karena baru pertama kali mengenal fungsi dalam Python. Fungsi dapat dipanggil dimanapun dalam program. Fungsi pada Python dibuat dengan kata kunci def. Ini sudah ya tadi ya. Kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Ini harus diperhatikan. Sama dengan ketika membuat pernyataan bersyarat, pernyataan if, atau pernyataan berulang. Pasti setelah if atau setelah for dilanjutkan dengan pernyataan-pernyataannya, dengan blok pernyataan. Itu harus dibuat indentasi seperti ini. Demikian juga dengan blok pernyataan dalam definisi fungsi. Ini ada contoh pemanggilan fungsi. Setelah definisi fungsi dibuat, fungsi dapat dipanggil menggunakan namanya agar dapat dijalankan. Ini ada fungsi namanya salam. Nanti kalau salam dipanggil, maka akan keluar tulisan halo, selamat pagi. Ini sebagai contoh definisi fungsi dengan nama salam tanpa parameter. Dan ini adalah hasil eksekusinya setelah salam dipanggil. Parameter fungsi, input atau masukan fungsi adalah parameter. Sebagaimana parameter dalam fungsi matematis. Ya, contoh yang baru saja tadi tidak ada parameternya, ini ada parameternya. Jadi parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Contoh ya, sama-sama ngeprint ini. Tapi tadi apa yang di print itu sudah pasti, konstan ya, di dalam definisi fungsi. Kalau sekarang apa yang akan di print itu selain ada yang pasti, ada yang tetap atau konstan, juga ada yang variabel. Variabelnya adalah nama. Ini adalah input dari fungsi. Nama fungsi adalah halo namaku. Dan parameter fungsi adalah nama. Contoh pemanggilan fungsi. Ini ya, halo namaku Agus. Ya, ini ya, yang di sini ini, di bawah ini. Agus adalah nilai dari parameter nama yang diberikan dan biasa disebut argumen. Jadi ini Agus ini argumennya. Nanti kalau baris ini sudah dijalankan, maka yang dijalankan adalah yang ada di atas ini.
Halo, namaku adalah Agus. Kalau parameternya ganti atau argumennya ganti, ini juga akan ganti. Dalam pemrograman ada yang menyebut parameter dalam definisi fungsi sebagai parameter formal. Jadi ini adalah parameter formal. Dan argumen dengan menyebutnya sebagai parameter aktual. Jadi ini Agus ini adalah parameter aktual. Sama dengan fungsi matematis. Dalam Python, parameter fungsi bisa lebih dari satu. Ini contohnya. Mau menghitung luas persegi panjang, kemudian menampilkannya sekaligus hasil perhitungan itu. Ini ada parameter panjang dan lebar. Luas kan panjang kali lebar. Langsung ditampilkan. Luas persegi panjang sama dengan luas. Luasnya sudah dihitung. Contohnya dipanggil dengan luas persegi panjang 4,6. Jadi nanti ini akan masuk ke sana. Kemudian 4 kali 6 akan dihitung. Dan nilainya dimasukkan ke variabel luas. Langsung di print. Ini contoh aja ya, contoh sederhana. Contoh sederhana itu jangan dipakai sebagai template untuk membuat program yang lebih rumit. Hanya dipakai sebagai sarana untuk memahamkan. Nah, cara yang seperti ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Karena ada perhitungan yang dicampur aduk dengan menampilkannya. Ini sejak awal sudah diberi tanda ya. Sudah diberi tanda kalau cara seperti ini tidak direkomendasikan dalam program yang sebenarnya. Ini hanya sebatas untuk memberi contoh parameter yang lebih dari satu. Larangan untuk mencampur aduk proses dan tampilan nanti akan didalami tersendiri di semester 2. Yaitu pemrograman dengan MVC Framework. MVC itu apa? M-nya model, V-nya view, C-nya controller. Model, view, controller dipisah-pisah, jangan dicampur aduk. Sekali lagi ini hanya untuk memberi contoh parameter yang lebih dari satu. Tapi teknik memprogramnya sendiri nanti akan didalami lebih lanjut di semester 2. Yang penting diingat, jangan mencampur aduk tampilan dan proses. Sekarang masalah argumen ya. Karena ada perbedaan antara Python dengan bahasa pemrograman yang lain pada umumnya, maka ini perlu diketahui sejak sekarang. Secara default, sebuah fungsi harus dipanggil dengan banyak argumen yang benar. Artinya, jika sebuah fungsi mempunyai 2 parameter, pemanggilannya harus menyertakan 2 argumen juga, atau 2 parameter aktual. Jadi dia punya 2 parameter formal, maka memanggilnya dengan 2 parameter aktual juga. Contohnya seperti ini ya. Ini ada fungsi dengan nama salam, parameternya nama dan pesan. Jadi nanti namanya akan di-print setelah halo dan akan diberi pesan apa. Misalnya, halo Agus apa kabar? Maka pemanggilannya seperti ini. Salam Agus, apa kabar? Jadi kalau parameter formalnya itu 2, maka parameter aktualnya juga 2. Hanya apa? Hanya di dalam Python berlaku ketentuan khusus. Bahasa Python sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan pemanggilan fungsi dengan argumen yang bernilai default, sehingga memungkinkan pemanggilan fungsi dengan parameter tidak sebanyak parameter dalam definisi. Jadi misalnya ada definisi fungsi dengan 3 parameter formal, maka dia bisa dipanggil dengan 1 parameter aktual. Bahkan bisa dipanggil tanpa parameter aktual atau tanpa argumen. Terus parameternya diisi dari mana? Diisi dari nilai defaultnya. Tetapi ini tidak berlaku untuk bahasa pemrograman yang lain. Atau mungkin ada tapi tidak semuanya. Sehingga karena kita baru belajar tahap logika pemrogramannya, maka hal-hal yang khusus Python ini tidak dibahas terlebih dahulu. Ya,
Sekarang bagaimana dengan fungsi matematis yang tadi dalam diagram Euler kita masih ingat ya, ada hitung-hitungan Z. Kemudian di terminal penutupnya itu ada kata-kata kembalikan Z. Itu namanya fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur. Yang tadi itu ya, yang halo Agus, apa kabar? Tidak ada nilai yang dihitung, hanya tampilan. Namun kadang dibutuhkan hasil proses dari fungsi untuk digunakan pada proses berikutnya. Maka fungsi harus mengembalikan nilai dari hasil pemrosesannya. Kembalikan Z. Dalam bahasa Inggris ya return Z. Nah, ini ada contoh. Contoh definisi fungsi yang mengembalikan nilai luas. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return, lalu diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Contohnya ini ya. Contoh definisi dan pemanggilnya. Kita masih ingat ya, pada slide 18 terdapat fungsi luas persegi panjang yang tadi ya, yang di dalamnya terdapat perintah print dari hasil pemrosesan secara langsung. Yang tadi ini slide 22, tadi slide 18. Ya ini ya, dihitung langsung ditampilkan. Yang tadi dikatakan ini tidak direkomendasikan karena campur aduk. Nah, supaya tidak campur aduk, solusinya ya tadi dengan return. Ini yang di 22. Nah, ada returnnya di sini. Itu yang tadi ya. Dalam fungsi luas persegi, sekarang namanya luas persegi, print dilakukan pada saat pemanggilan fungsinya. Jadi dipanggil sekaligus di print. Bisa seperti ini. Jadi ini kan ada nilainya. Nilainya didapat dari return. Jadi kalau ini argumennya 6 atau parameter aktualnya 6 masuk ke sini. 6 kali 6, 36. Jadi ketika ada perintah print luas persegi, fungsinya dipanggil dengan parameter 6, nanti akan muncul 36 di sini. Luas persegi 2, 36. Jadi fungsi luas persegi akan bernilai sesuai dengan hasil yang dikembalikan. Nilai yang dikembalikan ini dapat dimanfaatkan untuk proses berikutnya. Nah, kebetulan proses berikutnya ini hanya mencetak. Kalau memang ingin disimpan di variabel yang lain, bisa aja. Ini perintahnya bukan mencetak, tapi A sama dengan luas persegi 6. Pada contoh di samping, dilakukan pemanggilan fungsi luas persegi. Ini luas persegi. Yang nilai kembaliannya digunakan untuk menghitung volume persegi. Nah, ternyata luas persegi ini dipanggil di fungsi yang lain. Ini contoh ya. Contoh bagaimana nilai kembalian dipakai untuk menghitung variabel yang lain dalam sebuah definisi fungsi.